Shalom. Shalom. Baik, di sini kami akan menyampaikan sedikit materi kami dengan topik pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, di dalam materi yang kami akan menjelaskan, ini ada dua poin penting yang kami jelaskan, yaitu tentang pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, dan yang kedua itu tentang strategi, tinjauan, dan kriteria inklusif atau eksklusif. Nah, yang pertama yang dibahas yaitu tentang pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Pendahuluan dalam materi ini membahas tentang hubungan antara organisasi dan karyawan serta pentingnya komunikasi dan dalam organisasi. Konsep komunikasi organisasi ini memiliki struktur multidimensi yang mencakup komponen sikap dan perilaku dari komitmen terhadap pekerjaan. Nah, komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi karyawan dengan organisasi yang terdiri dari keyakinan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, melakukan segala upaya yang diperlukan untuk kepentingan organisasi, dan memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Nah, proses komitmen organisasi ini dapat membuat anggota organisasi merasa memiliki adil dalam kesejahteraan keberhasilan organisasi. Komitmen terhadap organisasi adalah ketika seseorang karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi dan memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadapnya. Hal ini penting untuk organisasi karena karyawan memiliki komitmen akan menginteranalisis nilai-nilai organisasi dan berkontribusi pada keberhasilannya. Model komitmen organisasi ada 3 komponen yang disarankan oleh Meyer dan Allen, meliputi komitmen efektif, normatif, dan kontinu. Komitmen efektif adalah perasaan positif yang dirasakan oleh karyawan terhadap organisasi. Komitmen normatif adalah kepercayaan bahwa karyawan harus tetap berkomitmen terhadap organisasi, dan komitmen kontinu adalah persepsi karyawan terhadap kebutuhan untuk tetap berada dalam organisasi. Yang berikut itu adalah faktor-faktor seperti kepuasan kerja, iklim organisasi, hubungan dengan rekan kerja, dan dukungan organisasi dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi. Nah, mengetahui bahwa memahami komitmen organisasi adalah penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan mempertahankan karyawan yang loyal. Komitmen ini berkelanjutan terjadi ketika karyawan merasa berkewajiban untuk tetap berada dalam organisasi agar tidak kehilangan investasi yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Komitmen ini dipengaruhi oleh tunjangan seperti pensiunan, asuransi, kesehatan, atau kompensasi yang mungkin akan hilang dengan kewajiban atau harusnya yang berkaitan dengan standar etika dan norma sosial. Karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka harus tetap berada dalam organisasi karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sosial mereka. Sementara itu, komitmen efektif terjadi ketika karyawan mengidentifikasi diri mereka dengan organisasi dan merasakan ikatan emosional yang kuat terhadap organisasi tersebut. Nah, komitmen ini melibatkan konsep-konsep seperti kepercayaan, identitas diri, dan komitmen terhadap organisasi. Studi penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa pengalaman di tempat kerja mempengaruhi komitmen organisasi. Nah, faktor-faktor seperti tujuan organisasi, produktivitas, efektivitas, ketidakhadiran, kepuasan kerja, dan faktor pribadi dan organisasi lainnya dapat menjadi pendahuluan dari komitmen organisasi. Salah satu faktor yang penting dalam komitmen organisasi adalah kepemimpinan. Nah, penelitian ini telah mengeksplorasi hubungan antara pendekatan kepemimpinan dan komitmen organisasi. Tinjauan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan
paternalistik memiliki hubungan antar positif dengan komitmen organisasi. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi bahwa pemimpin yang memiliki pendekatan ini dapat meningkatkan komitmen organisasi. Penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi dengan mempertimbangkan beberapa variabel moderasi, beberapa jenis kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi kepemimpinan instruksional, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan etis, kepemimpinan yang melayani, dan kepemimpinan karismatik. Variabel moderasi yang diuji dalam penelitian ini meliputi kelompok seperti sampel sektor penelitian, jenis publikasi, penelitian, tahun publikasi, gaya pendekatan, kepemimpinan, dan jenis komitmen. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat menengah dari variabel moderasi ini, hasil penelitian sebelumnya, dan variabel moderasi tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Yang kedua, itu tentang strategi tinjauan dan kriteria inklusif dan eksklusif. Untuk melakukan tinjauan literatur dalam meta-analisis penelitian menggunakan database akademik, Science Direct, ProQuest, dan EBSCO, mereka menggunakan istilah kepemimpinan, komitmen, dan komitmen organisasi dalam judul penelitian untuk menyaring studi penelitian yang berhubungan. Nah, tanggal akhir untuk studi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Maret 2014. Disertai doktoral dan jurnal yang telah direview oleh rekan sejawati juga dimasukkan dalam penelitian ini. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi studi penelitian yang cocok untuk meta-analisis. Pertama itu, terbentuklah sebuah kumpulan studi penelitian yang berjumlah 420 studi dengan kepemimpinan dan komitmen organisasi dalam judulnya. Dengan kepemimpinan dan komitmen organisasi dalam judulnya, setelah meninjau abstrak dari studi-studi ini, semuanya itu dianggap layak untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian pada tahap kedua, semua studi penelitian dalam kumpulan tersebut itu diperiksa secara rinci. Dari sini kita dapat ditemukan bahwa 202 studi penelitian sesuai untuk dianalisis, sementara 218 itu studi tidak sesuai karena statistik deskriptif dari 202 studi penelitian yang dipilih untuk analisis juga disajikan. Nah, kriteria untuk memasukkan studi penelitian dalam analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki informasi statistik yang diperlukan untuk meta-analisis korelasional dan R atau nilai R2. Merupakan studi yang mengukur korelasi antara pimpinan dan komitmen organisasi. Alasan untuk tidak memasukkan studi penelitian dalam meta-analisis adalah tidak memiliki data kuantitatif dan penelitian kualitatif, tidak memiliki koefisien korelasi, tidak berfokus pada komitmen organisasi, tidak berfokus pada kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau saran atau memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman. Pas. Sekian dan terima kasih.